Sepak bola selalu mengajarkan kita bahwa tidak ada yang pasti. Bola itu bundar, kejutan selalu menunggu, dan sejarah sering ditulis oleh mereka yang tidak diprediksi. Kita pernah melihat negara yang bukan unggulan berdiri di panggung tertinggi. Kita pernah menyaksikan kisah underdog yang membuat dunia terdiam. Namun Piala Dunia 2026 menghadirkan sebuah fenomena yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. 4 negara yang menghuni papan teratas ranking FIFA berhasil menembus semifinal. Dan ketika satu persatu pertandingan berlalu, panggung terbesar sepak bola dunia akhirnya mempertemukan dua kekuatan nomor 1 dan 2. Apakah ini hanya kebetulan atau sepak bola modern sedang menunjukkan wajah aslinya, bahwa dominasi tidak lagi hanya milik mereka yang memiliki talenta, tetapi mereka yang memiliki sistem. Selama ini banyak orang menganggap ranking FIFA hanyalah angka di atas kertas, tidak selalu mencerminkan kekuatan sebenarnya. Tetapi Piala Dunia 2026 memberikan cerita berbeda. 4 semifinalis berasal dari kelompok elit dunia. Ini bukan sekadar tentang pemain bintang, tetapi tentang perjalanan panjang. Argentina bukan hanya tentang Lionel Messi atau generasi emas masa lalu. Mereka adalah negara dengan budaya sepak bola yang sudah mengakar. Spanyol bukan hanya tiki-taka masa lalu. Mereka berevolusi, menggabungkan filosofi penguasaan bola dengan kecepatan generasi baru. Prancis menunjukkan konsistensi luar biasa dalam beberapa edisi terakhir Piala Dunia. Mereka bukan hanya mengandalkan bakat, tetapi sistem pembinaan yang menghasilkan pemain kelas dunia tanpa henti. Dan Inggris, yang selama puluhan tahun dianggap gagal memenuhi ekspektasi, perlahan membangun fondasi yang lebih kuat melalui generasi emas mereka. Inilah keindahan sepak bola. Kadang sebuah tim terlihat paling lengkap, paling stabil, paling siap menjadi juara, tetapi tetap harus menerima kenyataan bahwa satu pertandingan menentukan segalanya. Prancis datang dengan modal luar biasa, konsistensi sejak awal turnamen, kualitas pemain di setiap lini, pengalaman di pertandingan besar, dan minim kontroversi. Banyak yang melihat mereka sebagai kandidat paling kuat mengangkat trofi. Namun Spanyol menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang siapa yang terlihat sempurna di atas kertas. Sepak bola adalah tentang siapa yang mampu mengeksekusi momen. Dan malam itu, Spanyol membuktikan bahwa generasi baru mereka telah siap mengambil panggung. Pertanyaan terbesar muncul, apakah sepak bola sekarang sudah terlalu dikuasai negara-negara besar? Jawabannya tidak sesederhana itu. Memang jarak antara negara elit dan negara berkembang semakin terlihat. Mereka memiliki liga terbaik, akademi terbaik, teknologi analisis terbaik, dan investasi yang luar biasa. Namun sepak bola tetap memberi ruang bagi mimpi. Maroko pada Piala Dunia 2022 membuktikan bahwa organisasi, disiplin, dan mental juara bisa menembus batas. Jadi mungkin bukan era kejutan yang berakhir, tetapi standar untuk menciptakan kejutan kini menjadi jauh lebih tinggi. Piala Dunia 2026 memberikan pesan penting. Kesuksesan tidak lahir dalam satu malam. Tidak cukup hanya memiliki 1 atau 2 pemain hebat. Negara yang berada di puncak adalah negara yang membangun sepak bola mereka dari akar. Pembinaan usia muda, kompetisi berkualitas, manajemen profesional, dan visi jangka panjang. Mungkin inilah alasan mengapa ranking FIFA akhirnya berbicara di panggung terbesar. Dari semua episode di atas, mari kita perjelas. Kita melihat jika Piala Dunia kali ini sudah memperlihatkan fakta menarik bahwa yang melaju sampai akhir adalah mereka yang memiliki ranking di atas. Bahkan dari 8 besar, 4 besar, seperti berurutan, seperti diatur, yang paling luar biasa final, yang menyisakan 2 negara pun. Mereka adalah ranking 1 dan 2 dunia. Di satu sisi mungkin bagus dan memberikan cerminan untuk kita publik sepak bola dunia jika penentuan ranking itu benar-benar objektif dan mencerminkan kualitas yang sebenarnya.
Namun, di sisi lain, kita juga jadi pesimis. Seolah sepak bola jadi tertutup untuk kejutan. Sepak bola tak memberi tempat untuk para debutan. Ranking rendah sudah kalah sebelum bertanding, apakah benar demikian? Tentu tidak. Sebab pada akhirnya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sepak bola adalah cerita tentang perjalanan, kerja keras, dan bagaimana sebuah bangsa membangun mimpi mereka. Piala Dunia 2026 mungkin akan dikenang sebagai turnamen ketika para raksasa kembali menunjukkan kekuatannya. Namun sejarah juga selalu menunggu mereka yang berani bermimpi, berani membangun, dan berani percaya bahwa suatu hari nanti mereka bisa berdiri sejajar dengan para penguasa dunia. Karena dalam sepak bola, kejutan tidak pernah mati. Ia hanya menunggu waktunya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jika suka, boleh Anda komentar.